belasan tahun gitu. Gue harus dihadapkan sama situasi yang gila sih, horor banget ya. Gue dipisahin sama temen gue di utara, temen gue di selatan, dua temen gue di barat dan di timur. Yang kata orang banyak ular di situ, banyak penampakan juga karena ada pohon gede di situ. Itu pohon gede banget, kering, bolong di tengahnya. Gue cuman suruh zikir aja ya Abdal Jabar yang kayak di awal tadi, part pembuka ya. Gue harus lakuin karena itu ujiannya kan, itu bagian dari ujian. Gue inget banget permintaannya berapa, 11.000 satu kali saat itu. 2 kali lipat lebih, 11.000 satu kali lu harus zikir. Jadi itu gue selesai dalam waktu 3 jam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anomali Misteri bersama gua Mei. Dan sekarang seperti biasa gua bersama salah satu narasumber. Di samping gua, siapa narasumbernya kita kenalan dulu. Oke bang. Nama gue Diko, 30 tahun. Gue akan bawain cerita tentang masa lalu gue. Selebihnya mungkin bisa disimak sama-sama. Oke, itu kira-kira tahun berapa nih bang ceritanya? Kejadiannya bermula pas gue SMP ya, tahun 2000, sekitar 2005. Gue masih SMP kelas 3. Gue pas itu ujian saat itu kelas 3. Tapi pergaulan gue saat gue SMP itu udah ngelewatin batas sih. Kayak gue itu harus temenan sama orang yang lebih dewasa gitu, seatas umuran gue gitu, yang nggak sebayanya gitu ya. Tiap hari gue nongkrong sama orang-orang dewasa, sampai akhirnya gue kebawa gitu, bawa suasana, sampai nyokap gue tiap hari kayak sempet nyariin, tapi saking capeknya karena gue nggak pernah tidur di rumah ya, walaupun gue ujian gitu. Saat itu akhir ujian kelas 3 itu untuk kelulusan ya, gue nggak belajar, gue nggak pernah tidur di rumah gitu, tidur di tempat teman-teman gue yang dewasa. Suatu ketika gue lihat kebiasaan teman-teman gue yang di atas gue itu kayak nggak biasanya gitu, di umur gue yang masih belasan tahun, masih 15-16, gue harus lihat kayak ritual yang aneh ya, nggak make sense bagi gue. Kayak lu tau gak sih, kayak mungkin banyak ya di YouTube itu kalau sekarang kita ngeliat kayak jungkir balik segala macem gitu kan, yang kita nggak tahu itu apa itu, entah itu telepati, entah itu kayak nggak kayak make sense aja gitu, ngeliat orang jingkrak, tapi itu kayak ibadah gitu loh. Ritualnya itu lebih ke ibadah, bukan kayak ke main-main gitu kan. Di umuran kita segitu kan kita masih ya gitu, masih main-main, masih suka tendang-tendangan gitu, berantem-beranteman. Tapi itu suatu hal yang beda gitu. Kayak mereka tuh pakai ngenain kayak pakaian apa ya, pakaian putih semua gitu, terus bawa juga tasbih. Terus gue ngeliat mereka itu tiap jam 12 malam ya, khususnya jam 12 malam, tiap malam itu, bukan seminggu sekali, dalam kurun waktu seminggu sekali itu Jumat atau hari apa, nggak ada hari tertentu, tapi dia malam kayak zikiran. Tapi zikiran itu jingkrak gitu. Gue nggak tahu itu apa saat itu ya. Ini gue tanya loh, berapa hari gue lihat, gue sempet tanya karena mereka di atas gue 5 tahun, gue tanya kan, gue frontal aja nanya, lu mainan apaan gitu. Mereka jawab, kita lagi nggak mainan gitu ya, kita lagi belajar kan. Belajar apa? Pernapasan kata gue, biar pukulan tenaga dalam lu kuat gitu kan. Enggak katanya, ini ada gurunya, cuman lebih ke apa ya, buat ngobatin gitu dia. Apa, gue nggak peduli lah itu ngobatin atau apa gitu kan. Gue kan lagi SMP itu ya, nggak peduli orang ilmu atau orang secara metafisik kita ngelihat sesuatu yang di luar nalar, gue nggak peduli. Terus setelah gue tanya beberapa hari, gue masih sama ngeliat, dan gue lebih tertarik gitu ngelihat mereka ketimbang gue harus ikutin ritualnya. Jadi gue bukannya belum ini ya, belum apa namanya,
belum mau lebih dalam gue pengen kenal apa itu sebenarnya, apa sih aktivitasnya gitu, tapi lebih ke ini orang gitu mau ngapain aja gitu, jingkrak gitu, endingnya mau ngapain gitu. Jadi gue intip gitu, maaf ya ini terjadi di rumah temen gue berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ya. Kayaknya secara intens gue ngeliat itu 2 bulan deh di temen gue yang namanya Riko, sebut aja Riko karena gue 3 orang di situ, semuanya tua. Gue ini ya karena 3 orang ini akan berpengaruh banyak di hidup gue selama 15 tahun ke depan. Gue jelasin secara detailnya. Temen gue yang Riko ini selisihnya 5 tahun sama gue. Si Parto itu 1 tahun aja dia di atas gue. Dan ada lagi si Jono itu mungkin 13 tahun di atas gue. Lu bayangin saat itu waktu gue masih SMP, gue udah begajul gitu, gaul sama orang yang buset, itu bukan sebaya gue sih, bukan selettingan gue gitu. Tapi it's okay lah, namanya kita kan di kampung ya, hidup di kampung gitu. Gue nggak ngeliat itu sebagai batasan, apapun yang bisa dikerjain walaupun itu maaf ya gue ngapain kayak gitu. Di situ cuman makan tidur aja gitu, di tempat orang bahkan gue sering ini gitu, sering numpang makan apa karena nyokap gue sering nyariin gue dulu. Oke, gue lanjutin ceritanya. Gue dari awal gue ngeliat selama 2 bulan gue intens, akhirnya gue ngeliat mereka itu kayak nyebutin asma gitu, sayup gue tuh kayak dengerin mereka tuh kayak tasbih gitu, kayak istighfar gitu, kayak semua yang jadiin wiritan gitu mereka silih berganti gitu, kayak ngelafalin gitu sampai pagi. Dan itu gue lihat sih berjam-jam ya, bahkan mungkin 5.000 atau 10.000 kali gitu sampai pagi. Gue karena masih pola pikir gue masih labil, gue masih anak kecil ya saat itu ya, gue jadi lebih ke apa sih mereka nih kayaknya pengen tobat deh gitu kan. Karena maaf ya balik lagi ya latar belakangnya gitu, tongkrongan gue itu tempat anak mabuk gitu, tempat anak tanda kutip make gitu di situ. Cuman ya gue coba positif aja, mungkin mereka ya mau tobat gitu kan karena masih anak kecil gitu. Dan gue akhirnya gue tanya, gue coba beraniin tanya gitu ke mereka, lu zikiran nggak bisa selama itu gitu, ngapain sih gitu. Kan kalau gue dengerin itu berjam-jam ya, itu nggak mungkin tuh 100, 200, 300 kali, itu pasti ribuan kali. Dan manfaatnya apa? Sedangkan orang mau tobat itu nggak selama itu dan ngelakuin tiap hari gitu. Akhirnya gue agak kocak ya. Mereka itu bilang gimana tuh? Pas pertama kali lihat ritual itu di rumah salah satu temennya atau di masjid kah atau di rumahnya atau gimana gitu? Iya, itu gue pas ngeliat pertama kali itu di tongkrongan, justru di temen gue. Iya, di temen gue si Riko ini yang jaraknya 5 tahun dari gue. Kebetulan base campnya itu waktu itu di rumah temen gue yang namanya Riko itu. 2 orang berikutnya, 2 orang yang sangat intens gitu, tiap hari ke situ yang lakuin ritual. Itu ada si Jono dan si Parto sama si Riko ini. Oh, tapi cuma itu dong, maksudnya nggak ada apa sih keluarganya, ibu bapaknya nggak ikut apa sih? Orang tuanya ada. Oh ada. Oh semuanya ada. Berarti yang ada di rumah itu? Enggak, orang tuanya nggak ngikut, cuman ada gitu. Oh ada tapi nggak tahu apa gimana? Orang tuanya sih kemungkinan tahu ya, cuman lebih ke ya biarin itu aktivitas yang positif gitu. Oh, tapi keluarganya nggak ikut ritual itu? Enggak, sama sekali enggak. Akhirnya gue berani diri nanya lagi gitu, berganti hari gitu, sering nanya tapi diabaikan lah gitu. Namanya gue mungkin saat ini paling kecil ya, paling ya udahlah lu tuh bocah gitu, nggak usah tahu. Jadi gue nanya-nanya, salah satu di antara mereka ngasih jawaban tuh yang namanya si Parto gitu. Karena Parto ini umurnya di atas gue 1 tahun, itu teman SD gue sih, cuman dia berhenti saat SD kelas 2. Dia kelas 2 SD udah berhenti gitu. Dan mungkin dia berpikir ya apa salahnya sih kalau gue tahu gitu, apa salahnya kalau gue tahu. Dan lagian kan kita di situ kan ngobrol bareng gitu kan, tiap hari juga bareng, main bareng, makan tidur udah bareng pokoknya kita tiap hari di situ. Kalau nambah 1 kru, 1 personel gitu boleh juga kali, mungkin ya, pikiran dia gitu. Jadi dia bagi tahu itu sebenarnya gurunya orang sini gitu. Guru apaan kata gue, lu kan ritual kayak gitu kan maksudnya lu mau mendekatkan kan, lu kan mau mungkin mau tobat, lu nggak mau mabok lagi ya gitu. Iya itu salah satunya kata dia. Kalau kita ngelakuin hal kayak gini, lu nggak boleh mabok, lu nggak boleh
berzina gitu, lu nggak boleh nyolong gitu dan sebagainya, yang negatif itu nggak boleh. Terus kata dia, kalau mau lu dalam 1 minggu pernah kan, katanya lu nggak pernah jumpain kita, atau lu setiap kesini kita nggak ada, katanya kosong. Iya, hari apa kata dia? Hari Jumat, kata gua. Setelah itu kita semuanya lagi ke guru kita, tolong dong kasih gua tahu, kata gua, gurunya di mana, lu nggak bisa sendiri ke sana, katanya kayak gitu. Ya terus gimana, kata gua, gimana caranya biar gua bisa ke situ juga kan, dan minimal walaupun gua nggak belajar, gua bisa tahu gitu apa yang dikasih sama gurunya itu. Jangan kayak gitu. Ritualnya tuh kayak gerakan sholat kah, atau sebenarnya doa, lebih kayak atau apa, berdiri doang atau apa gitu? enggak, sebenarnya lebih kayak zikir aja, duduk, Duduk bersila, kaki bersila, tapi badannya itu penuh getaran gitu, badannya itu kayak tantrum. Gue lihat itu jingkrak-jingkrak, kadang di satu momen mereka tuh ngejeblak ke belakang kayak orang di itu loh, kayak orang dipukul, cuman lo nggak tahu ada pukulan apa gitu. Sambil apa, ada zikir kah atau apa gitu, atau Iya, ngomong bener. apa? Sambil berzikir, mulutnya itu merapalkan sesuatu, dan sambil tantrum gitu, tremor gitu, kayak orang marah-marah kan, kayak orang tantrum gimana lah, merengek marah kenceng. Kadang zikirnya itu ada temponya gitu. Tapi itu Ada zikirnya apa kayak mantra gitu nggak? enggak, Oh enggak, zikir bener gitu? zikir bener. La ilaha illallah, Iya astagfirullah betul, gitu. kayak gitu. Tapi ada satu zikiran yang khusus aja, kayak khas, gua nggak pernah denger ya. Suatu ketika gua sempet ngobrol sama temen gue bilang, ya udah, kalau lu nggak temuin kita di rumah ini gitu dalam 1 minggu, katanya ada hari-hari tertentu kita itu nggak ada di rumah, katanya di sini di base camp kita, ya lu cariin aja, kata dia. Gue bingung kemana gitu kan, tapi karena anak ini emang seumuran sama gue ya, si Parto ini gitu, selisih 1 tahun, dia lebih tua dari gue, mungkin dia agak gatel juga gitu ya, kayak ya udah sih lu gabung juga, apa salahnya gitu. Akhirnya gue dikasih tahu tiap hari Jumat, emang mereka nggak pernah ada gitu ya di base camp gitu. Udah, kita ke guru kita, katanya pas hari Minggu, pas hari Jumat itu nggak ada Jumat tertentu, kayak Jumat Kliwon gitu, harus Jumat apa, setiap Jumat sebenarnya harus ke situ, harus merapat. Gue nggak tahu ritual apa yang ada di situ, akhirnya gue diajak gitu kan. Sampai akhirnya ketemu lah hari Jumat, gue diajak ke situ. Gue pelangap-pelongo di situ kan, gue harus ngapain gitu. Dan belakangan gue tahu gitu, gurunya itu masih sepupuan gitu sama bokap gue gitu kan, masih saudaraan. Tapi dia nggak ngehin gitu gue siapa. Ditanyain kan sama katakanlah si Babe ini ya, sebutlah si Babe gitu, anak siapa katanya. Gue bilang anak si A gitu kan. Lah itu mah saudara, katanya masih saudaraan, berarti kamu masih keponakan saya, katanya gitu. Apa iya gitu kan, gue juga nggak ngeh gitu kan, karena gue masih kecil kan, gue nggak tahu gitu kan saudara gue siapa aja. Oke, akhirnya itu dari sore ya, gue datang dari pukul setengah 8 gue datang merapat, habis isya ngobrol panjang gitu sampai akhirnya jam 12. Oke, sampai akhirnya gue diajak temen gue gitu, dan itu pun persetujuan temen gue yang 2 lainnya gitu kan. Mungkin mereka juga nggak maksa sih bawa gue ke situ. Datang hanya gue ditanyain gitu, kayak anak siapa gitu. Gue masih kecil juga kan, nggak ngehin ini orang siapa, gurunya gitu kan. Gue kenal, cuman gue nggak tahu nama, itu masih sekampung sih sama gue gitu. Gue jawab anak si A, beliau yang gue sebut Babe ya, kita semua sebut Babe gitu. Dia bilang, kamu masih sepupu saya berarti gitu. Gue nggak tahu karena gue anak kecil tadi itu, gue nggak tahu cerita asal usul lah saudara gue di mana-mana kan. Yang gue tahu saudara gue di Sumatera semua gitu kan. Akhirnya gue ikutin mereka gitu, ngapain aja obrolannya. Gue datang setengah 8 sih sama teman-teman gue itu, dari setengah 8 gue di situ cuman ngobrol ngalor ngidul gitu, gue nggak jelas aja ngobrol. Sampai akhirnya gue penasaran, ritual apa sih gitu kan. Ke gurunya kok malahan sepi, di sini cuman ngobrol doang gitu. Kan bete ya, gue cuman duduk rokok. Gue jelasin dulu, dari SMA gue udah ngerokok gitu, udah nakal, udah mabok juga gitu. Tapi ya udahlah, namanya gue kontaminasi sama teman-teman gue yang dewasa gitu kan. Akhirnya nyampe jam 12 malam gue ditinggalin dong gitu kan. Gue di luar kayak, lah ini pada kemana nih gitu kan, kayak apa namanya, mirip di temen gue apa di rumah di sana ya, jingkrak-jingkrak gitu. Kayak Ditinggalin gimana bang maksudnya? ditinggalin ke belakang. Jadi ada satu tempat gitu untuk mereka itu
di satu ruangan kayak kamar ya, tempatnya mungkin 4x4 gitu. Di tempat si babe itu. Iya, di tempat si babe itu. Terus gue ditinggalin gitu aja gitu, nggak ada kayak Diajak apa gimana? nggak diajak gitu, nggak ada apa ya, lu harus nungguin deh, tunggu bentar ya atau gimana, nggak ada omongan sama sekali gitu. It's okay kan, namanya gue diajak ke situ, gue juga nggak apa ya, nggak expect gitu gue mau di Ngapain? iya mau ngapain di situ atau gue dijadiin contoh apapun. Ya udah gue tungguin, gue ngerokok, gue santai, gue nonton TV di depan. Lalu gue ngeliat di satu momen, gue ngeliat temen gue teriak gitu. Gue denger temen gue teriak, gue ngeliat temen gue ngejeblak ke belakang, wah gitu kayak histeris. Tapi apa ya, gue lucu aja sih, kayak temen gue ngejeblak palanya kepentok gitu, kepentok tembok gitu kan. Gue dari ritual itu. lagi ritual itu, ada di situ, ada si Babe, ada Parto, ada Jono, ada si Riko gitu. Gue masuk ke belakang, anak kecil yang nggak tahu sopan santun gitu, gue samperin dan gue buka tirainya karena nggak pakai pintu kan. Dia teriak, dia ngejeblak ke belakang, palanya kepentok, baru dia kayak orang sadar gitu. Lah saya di mana katanya. Dalam hati ya, kalau gue inget sekarang lah, itu orang amnesia kali dulunya gitu. Iya gitu. Nah, akhirnya gue masuk, sini gak usah nongkrong di depan katanya, udah masuk aja. Akhirnya ini anak dibawa siapa katanya, si Babe itu ngomong, ini anak dibawa siapa ke sini gitu, kok ikut main gitu. Nah, dibawa si Parto kata si Riko gitu kan. Ya gue bilang aja, gue penasaran be gitu, ngapain sih tiap hari kayak gitu di rumah kan. Ya udahlah, gue di situ apa namanya, kayak malu terus takut juga gitu, namanya anak kecil kan penuh dengan penasaran gitu ya, apa yang dilakuin orang kayak pengen ikut aja gitu. Akhirnya ya udah, sok kamu mau ngapain ke sini, penasaran aja deh gitu. Enggak katanya, kamu punya niat lain, pengen ikut-ikutan sih, tapi buat apa ya katanya. Terus dijelasin dong sama si Parto itu yang tadi gue bilang umurnya di atas 10 tahun, jadi dia tapi mungkin lebih satu lettingan ya, enggak Parto seletingan. Iya, yang lainnya nggak seletingan. Di atas gua 13 tahun dan 5 tahun gitu. Yang dua ini kemungkinan cuman ya udah sih anak segini, anak kecil gitu, nggak usah diajak sebenarnya mah, cuman main aja di rumah bareng. Tapi si Parto ini kayak butuh teman buat ya udah seletingan gue cuman lu gitu loh. Akhirnya Parto ngoceh tuh sana sini gitu. Udahlah katanya, bawa aja gitu. Kayak ngeyakinin si Babe ini kalau dia butuh temen dan dia bisa kok diajak gitu. Akhirnya udah jujur aja mau ngapain. Ya gua mau tahu gitu cara kerjanya gitu. Cara kerja apa katanya, caranya gimana maksudnya, yang kamu lihat apa katanya. Ya saya ngeliat jingkrak-jingkrak, jikir-jikir gitu, tasbih lah apa segala macam. Tapi kok kayak orang ini kesurupan gitu, kayak orang tantrum, teriak-teriak, tremor-tremor kata gua. Ya kadang kan gitu kan, suka teriak-teriak histeria gitu, bareng-bareng rame-rame lagi teriaknya gitu, kayak histeria aja. Gue agak suka, adrenalin aja gue ngelihatnya gitu, bukan kayak yang gue nggak expect. Karena apa ya, itu lebih ke nggak ke goib sih, tapi lebih kayak lu anak metal gitu dengan polosnya gue gitu ya. Nggak, itu cuma bertiga doang kalian apa misalnya ada lagi umat yang lainnya atau? Saat itu cuman kita bertiga, karena yang gue tahu dari temen gue itu saat itu ada 5 orang, tapi yang 2 orang ini, 2 orang mungkin ya udah dari tahun 99 atau tahun 95, gua nggak tahu. Ini orang udah lama banget dan dia udah jadi kata. Yang dimaksud jadi di situ gua nggak tahu Kak, jadi apa gitu. Apa jadi pangrok gua nggak tahu ya, karena histerianya itu berjamaah banget sih. Semakin penasaran, gue bilang gue mau ikut be udah. Ya udah gini ya. Kamu masih kecil, masih 15 tahun. Gua lupa ingat umur gua 15 atau 16 ya. Lu masih kecil katanya, masih umur belasan tahun. Yang gue inget itu Babe itu ngomong gini, lu udah kenyang belum, merah kuning hijau katanya. Gue pikir pelangi kali ya gitu. Maksudnya apa Be? Ya kayak lu mabok, anak seumuran lu kan lagi senang-senangnya katanya. Karena lingkungan gue, ya maaf banget gitu kalau ada yang denger ya, lingkungan gue dulunya banyak pemabuk gitu loh, banyak juga orang akeh kan gitu. Ya gue bilang kan, kalau memang ada satu hal yang mengharuskan gue untuk berhenti, ya gue coba deh berhenti. Kayaknya si Babe tahu gitu kalau gue cuma main-main dan penasaran kan. Terus yang lain apa lagi, lu nggak boleh judi, lu kan lagi suka-sukanya kan taruhan bola katanya segala macam, anak-anak SMP, anak zaman sekarang kan. Terus dia bilang
jangan maling, jangan nipu. Lagi suka-sukanya bohong anak segitu, bohongin orang tua, bohongin teman segala macem lah. Tapi gue dengan lugunya, dengan polosnya gue bilang oke, bisa. Tapi ini gue ngapain? Nanti katanya dengan ritual kayak gini, apapun yang lu mau, apapun yang lu mau, tanda kutip, lu mau itu, lu harus ngebuka sesuatu gitu. Gue nggak tahu ngebuka apa ya, tapi dijelasin lah akhirnya di situ. Di sini ada satu kunci, katanya. Dibilang satu kunci, dan di situ di dalamnya ada beberapa isi. Isinya dijelasin, dijabarin dong sama si babe ini, yang gue katakan si babe. Perempuan, duniawi, apa namanya? Kayak kita nginin orang tuh, ngerjain orang ya, buat ngerjain orang. Duniawi, perempuan duniawi ini banyak ya, kayak dunia penglaris, kayak segala macam lah. Gue nggak tahu persis. Babe itu jabarin banyak, dan saat itu gue daya tangkap gue kurang ya, karena gue masih kecil dan gue nggak ngerti hal-hal klinik. Yang gue tangkap perempuan di sini. Dengan lugunya gue oke, bisa kalau kayak gitu. Wah, perempuan kan, karena lagi apa sih kak? Namanya anak segitu ya, lagi cari jati diri gitu loh. Iya, kalau untuk cewek kan kita kan ya gimana, terdepan aja gitu, kayak oke aja gitu. Ada nih buat cewek nih, kayaknya boleh nih gue ikut. Akhirnya yaudah malam ini lu wudu katanya. Wudu, mau sholat kata gue. Nggak usah sholat, wudu aja. Gue ambil wudu di belakang, ambil wudu selesai, ada kain tuh, ada kain hitam. Gue inget banget persis, ada kain 2 lembar yang Dimana panjangnya tuh? 1,5 meter. Itu di mana tuh kainnya? Biar Kainnya di tempat ritual itu. Ada yang tadinya terpampang saat mereka itu zikirannya, diambil, itu dililitin ke leher gue bagian belakang gitu, kayak selendang gitu. Satunya dilitin ke depan gitu, ke sini. Jadi depan belakang gue nutup. Lalu gue dibawa ke belakang, habis wudhu gue dimandiin. Gue telanjang bulat, gue cuman pakai celana dalam doang. Akhirnya gue dimandiin, gue pakai baju. Udah katanya, mulai sekarang katanya, lu udah termasuk katanya, lu udah jalanin hari ini juga ilmu hikmah katanya namanya. Oh, belakangan gue tahu itu ilmu hikmah. Jadi jeluntrungannya ya orang zikir-zikir tremor, bergetar, histeria kayak perang tantrum gitu ya, lagi jalanin satu ritual yang namanya ilmu hikmah gitu. Oke deh gitu, skip beberapa waktu ya, karena gue udah ritual di rumah sendiri, gue udah jalanin, gue udah ambil satu kunci di situ. Kayak perempuan itu kan, gue dominan lebih ke oke deh perempuan aja gitu kan. Guru gue ini bilang dalam 7 hari kalau kamu bisa ngelakuin zikiran ini tanpa kamu tidur, tanpa kamu ngambang itu pikiran kita nggak boleh kemana-mana kak. Jadi jangan ya harus fokus, jangan berkhianat sama pikiran sendiri. Yang gue tangkap itu, jangan berkhianat sama pikiran sendiri. Ketika lu ngambang, ketika lu ngantuk, lu harus ngulang dari hari pertama. Dari hari pertama lu harus ngulang lagi. Gue saat itu cuma diyayain aja, gue zikir. Oh, dijalanin tapi? Dijalanin, pulang dijalanin. Gue dikasih satu tulisan yang panjang lebar, di situ ada Al-Quran, dan di bawahnya itu ada alfabet abjad bahasa Indonesia aja gitu. Ya gue pakai bahasa itu dong, karena itu sih nggak masuk akal ya bagi gue, karena ada tulisan Arab tapi campur gitu pakai bahasa Jawa, dicampur gitu. Kayak saat itu gue mikir, ini beneran dari Al-Quran apa ini bahasa Jawa? Kalau orang Jawa bilang jawokan ya, jawokan itu iya, jangan jawokan gitu. Iya gitu, jawokan itu ya rapalan pakai bahasa Jawa gitu, yang dicampur-campur. It's okay, gue lakuin, gue hafalin, dan gue hafal. Gue balik lagi tadi ya, gue awal cerita, gue lagi ngelakuin hal kayak gitu, lagi ngegapin teman-teman kayak gitu saat gue itu lagi ujian gitu. Dan paginya ketika gue ujian, gue ketiduran, sama sekali ketiduran. Bener-bener ketiduran, gak ada yang bangunin. Bener-bener ngelakuin ritualnya di rumah. Di rumah, dan itu harus sampai, sorry gue ulangin lagi ya, 5.000 kali itu untuk kuncian pembukanya. Sisanya kayak kita harus zikiran sih. Ini boleh nggak sih gue sebutin zikirannya? Gue zikiran Depannya aja biasa, oke kak. Gue zikiran biasa, dan ada satu zikiran yang jadi kunci. Ya Abdal Jabar namanya. Sebutannya ya Abdal Jabar. Ya Abdal Jabar ini harus dirapalkan sebanyak 5.001 kali, dan itu harus tiap malam kan. Itu kalau nggak salah 1,5 jam udah selesai, dan itu temponya jangan cepet ya, harus pelan. Itu dilakuin beneran, karena udah dimandiin tadi kan sama si babe. Sampai 5.001 kali itu? Iya, dilakuin, dan nggak pernah kelewat. Itu tapi pas ngelakuin di rumah?
Kan ada orang rumah mungkin ada di rumah orang tua, ada siapa, nggak nanya apa gimana gitu. Oh jelas nanya ini Nah, anak itu, iya itu biasanya setelah pulang dan malam itu gue lakuin, terus orang tua nanya dong dengan kecurigaan mereka, lu biasanya nginep gitu nggak nginep? Oh iya ini lagi ujian sih ya gitu kan. Lu nggak ini apa namanya, lu nggak biasa matiin lampu tapi lu matiin lampu gitu loh. Karena gue jujur gue penakut sih enggak ya, cuman gue takut aja gelapan, kayak gue sesak gitu kalau tidur gelap-gelap. Tapi it's okay lah, gue gelapin karena itu syaratnya kan. Gue gelapin, gue harus zikir, dan apa yang terjadi gitu, gue selalu ngambang dan gue nggak boleh berkhianat. Gue ulangin terus sampai 7 hari. Dirapalin kencang apa? Enggak, di dalam hati. Oh, dalam hati. Tapi ada sir gitu dari bibir. Sir, Dikit. iya, sir itu sedikit gitu, kayak kita nggak kenceng-kenceng, hati kita kayak yang kayak kenceng. Kita dalam hati kita ini sir kita juga kedengeran tapi dikit. Jadi itu nggak boleh ngantuk dan itu nggak boleh ngawang-ngawang gitu. Kalau ngawang-ngawang lu berkhianat sama pikiran lu sendiri, itu lu nggak jadi gitu dia. Yang gue inget cuman itu aja kata-kata babe. Ketika lu ngambang, ketika lu ngantuk, ketika lu udah nggak fokus, itu sama dengan lu harus ngulang. Ketika lu berkhianat maka akan sia-sia, lu tetap aja kayak gitu, nggak punya apa-apa, lu nggak dapet apa. Yang ritual awal dilihat itu gitu, yang duduk doang itu. Iya ternyata, dan mungkin itu step yang berikutnya yang sampai gue lihat tremor, histeria gitu, ngejeblak-jeblak, itu mungkin tahapan ke berikutnya gitu. Dan awalnya sih yang 7 hari hanya senyap aja gitu. Penting jangan ngawang-ngawang, jangan berkhianat sama pikiran sendiri, yang gue inget gitu. Ini gue jalanin, gue mundur terus dong. Siap datang udah selesai belum? Gue bilang belum, soalnya gue ngantuk gitu. Anak kecil gitu, gue umur masih belasan tahun dan gue nggak bisa berkhianat gitu. Saat itu gue emang ngambang gitu, emang ngantuk, gue kurang tidur. Sampai akhirnya gue 2 bulan berikutnya gue pun lulus itu. Alhamdulillahnya gue lulus gitu, ujian pas SMP itu, pas kelulusan tanpa kendala apapun. Gue nggak tahu ya pokoknya barakallah gue lulus gitu. Satu ketika bokap gue nanya gitu loh, lu ngelakuin sesuatu katanya. Gue tahu katanya. Gue mau ceritain juga sedikit aja, gue mau sedikit. Bokap gue itu orang kejawen juga, orang hikmah juga, dia tahu banyak tuh. Dia cuman bilang, lu berguru di mana sih gitu. Gue gak mau cerita tuh, 1 hari 2 hari gue gak mau cerita, cuman gue selalu diintip gitu di kamar itu sama bokap gue. Maaf ya, bokap gue almarhum gitu, udah almarhum sekarang, cuman ini bagian dari ceritanya gitu. Bokap gue nanyain, udah jujur aja katanya, jujur aja kak katanya, lu belajar sama siapa sih katanya, jangan sembarang guru katanya, jangan salah guru. Karena bokap gue tahu mungkin ya kriterianya mana yang bener, mana yang nyesatin lu gitu loh. Ayo gue buka mulut sama si babe ini gitu kan, astagfirullahaladzim, cuman astagfirullah tahu jawabannya. Kan masih saudara. Masih saudara, astagfirullahaladzim katanya. Ini gimana, udah terlanjur kata gue. Gue bilang udah terlanjur pak. Ya gimana kata, yang kayak gitu tuh susah, tanda kutip susah itu di ruqyah pun mungkin gue nggak tahu ya efeknya apa ya, mungkin beneran loh itu yang dikatakan mendarah daging, bener itu mendarah daging sih, seumur hidup banget sih, yang dampaknya sampai hari ini gue mungkin masih rasain. Tapi walau alam ya, gue nggak ngerasain lagi sih dalam beberapa tahun. Gue kan ceritain kronologisnya sepanjang waktu 15 tahun gue terdampak semuanya karena gue belajar kebatinan ya, ilmu hikmah yang gue nggak tahu asal usulnya dari mana, ujuk-ujuk gue udah belajar aja gitu. Tahu-taunya gitulah, karena salah pergaulan mungkin ya. Kayaknya bokap gue cuma istighfar menghela nafas, ya sudahlah katanya, yang sudah katanya, jalanin tuh yang bener katanya. Karena ini kalau kamu bawa bener ya bener, kamu bawa buruk pun ini nyelamatin katanya. Bukan cuman dibawa bagus aja nyelamatin, dibawa buruk pun jadi penyelamat. Gue bingung nih kata-kata bokap gue yang kayaknya jadi gue harus nyusun nih kata-kata bokap gue, dibawa buruk pun jadi penyelamat, kayak fragmen yang terpecah-pecah gitu. Kayak gue harus susun puzzle-nya biar terang gitu. Apa sih maksudnya dibawa buruk pun jadi penyelamat? Gue masih bingung ya. Tapi nggak nyuruh berhenti? Nggak nyuruh berhenti, karena bilang bokap itu udah terlanjur katanya. It's okay, gue lanjutin, gue ya sebaya gue main. Terus sama umuran yang tua-tua ya gue cuman punya, akhirnya gue cuman punya apa namanya, kayak ya udah kesibukan gue cuman ritual ini. Gue kan punya koneksi mereka cuman buat ini aja kan, cuman buat ngilmu ini gitu. Gue main tiap hari, gue main tiap malam, sambil zikir itu pindah-pindah.
di rumah ini gitu loh. Jadi kita kayak rollingan gitu kadang di rumah gua gitu. Bokap gua pun nggak ngelarang. Di rumah gua mereka main jikiran dibolehin sampai pagi, nggak apa-apa. Mending jangan gaduh katanya. Kadang di rumah si Parto, kadang di masjid juga. Bareng-bareng berarti akhirnya. Bareng-bareng pada akhirnya. Sampai ketika gua ngerasain di badan gua tuh hawa gua itu dingin, bukan panas ya. Gua kayak mayat sih. Gue pernah di kerabat gua megang satu jasad gitu yang udah terbujur kaku ya gitu rasanya badan. Gue pegang tangan gue kok dingin banget sih dan kaku. Gue mayat bukan gitu, gue masih hidup. Tapi ya udahlah, mungkin kebanyakan gadang dan efek karena gue terlalu sering itu kali ya, silaan gitu, duduk ngilang gitu ya, lama mungkin aliran darah gue mati gitu. Tapi badan gue jadi tremor sih saat itu. Sorry bang, itu berarti udah sampai berapa tahun tuh melakukan itu? Itu kira-kira belum setahun ya? Oh, belum setahun. Masih 5 bulan, 6 bulan. Tapi udah lancar gitu ininya apa? Ya prosesnya sama ritualnya udah sering rutin gitu. Gue udah sering, cuman babe nggak kasih step berikutnya. Si babe ini, guru ini. Oh, stop di situ aja? Nggak dikasih step selanjutnya lu harus gini loh. Iya. Jadi gue cuman kayak dasaran aja. Sampai akhirnya gue nggak lanjutin SMA gue. Lu percaya nggak sih kak kalau gue itu sempat stop sekolah gitu gara-gara gue itu lebih tertarik ngelakuin itu gitu. Gue lebih suka sama circle gue yang ya abang-abang lah gitu, yang jauh-jauh umurnya, tapi itu tentang itu gitu, tentang hal yang gue sukain saat itu. Makanya gue stop sekolah, nggak lanjut SMA, gue ngelakuin itu siang malam. Gila aja sih, kayak udah tes-tesan kayak gitu. Kayak gue lebih, tangan gue serius, ini bukan suges ya, tangan gue kayak lebih bisa ngerasain di mana panas, di mana suhu dingin gitu loh. Kayak orang, ya kayak kita itu, contoh di rumah itu kan ada cor-coran besi ya. Di bagian mana ada besi itu, mata gue cuma merem aja, dimeremin kayak gini, gue bisa ngerasain energi panas itu. Serius, dan itu udah berhasil. Itu mungkin masih di dasarnya aja sih, gue belum tahu apa-apa ya, belum dibukain pintu yang lain-lainnya gitu sama babi. Cuma masih tes-tesan aja sama temen itu. Sampai akhirnya gue udah lama, udah ngelakuin itu 5 bulan, 6 bulan, sampai berikutnya hampir mendekati 7 bulan, 8 bulan lah. Hampir di akhir tahun gue tuh ngelakuin, babe ngomong, nih ada amalan yang lu mau di awal, itu perempuan. Gue sebutin aja, mungkin orang juga banyak yang tahu sih. Kalau gue rasa sih orang juga pada tahu. Itu namanya kalimat Yusuf, doa Yusuf. Oh, doa Yusuf. Doa Yusuf. Dan itu harus diamalin dalam 21 hari. 21 hari diamalin tanpa tidur. Itu untuk dapetin apa? 5.000. Itu buat dapetin apa kan? Itu untuk keinginan gue yang ya udah spesifiknya gue cewek aja gitu ya. 21 hari untuk 5.001 kali, yang tadi cuman ya Abdul Jabar selama 5.001 kali, ini Yusuf yang panjang. Oh, ditambah lagi sama itu atau cuman itu doang? Enggak, selesai. Yang ya Abdul Jabar hanya pembuka untuk kunci. Selebihnya Yusuf 5.001 kali 5.001 kali 21 hari. Gue harus ngerafalin itu tiap hari selama 21 hari, dan lu nggak boleh tidur gitu, dan lu nggak boleh ngawang. Itu ya, lebih PR lagi sih dibanding ya Abdul Jabar 5.001 kali lu ngawang gitu. Udah ngawang itu aja yang pendek kan, apalagi ini panjang ya kan, dari Idkola Yusufu sampai ujungnya Lisa Jidin. Ya sampai rapalin itu 21 hari. Ya, sampai akhirnya si babe ini ngasih gue step berikutnya gitu loh. Ini loh, gue bukain lagi yang spesifiknya buat lo, tadi pengen buat cewek kan, dikasih lah gue kalimah Yusuf gitu. Kalimah Yusuf itu lumayan panjang kan, dan gue harus nyebutin 21 hari, dalam 21 hari 5.001 kali. 5.001 kali lolos itu baru lolos, tanpa ngawang, tanpa ngambang. Jangan hianatin pikiran lo. Bener 21 hari apa lebih? Enggak kak. Oh lebih? Enggak, sangat lebih dibanding yang awal. Karena yang awal itu gue nggak kelar dalam 7 hari, justru gue kelar yang awal aja lebih dari 2 minggu mungkin ya, 2 minggu 24 hari, enggak dong, 18 harian gue, 18 hari lah, hampir 20 hari gue yang awal itu. Sampai akhirnya di step berikutnya ini yang agak panjang, gue langsung diarahin ke babe, guru gue itu ya, ke part 2 gitu setelah sekian bulan gitu loh. Gue jalanin cuma basicnya aja. Lo tahu kan ini kak,
mungkin semua orang banyak yang tahu ya, kalimah Yusuf, doa Yusuf. Iya, dari surat Yusuf gitu maksudnya. Ya udah gue jalanin itu, gue nggak mau sebutin, gue juga gue tahu lah semua orang bisa gitu, dan mungkin bisa browsing kalimah Yusuf. Sampai akhirnya gue jalanin itu sekiranya 2 bulan. 2 bulan gue jalanin tanpa harus ngawang, tanpa harus ngambang. Jangan hianatin pikiran lu. Dan gue harus ngapalin dulu, karena basicnya kan gue bukan penghafal yang ini kan, ulung gitu. Tapi gue hafalin, akhirnya dengan keinginan gue ya gue bisa cepet hafal gitu. Alhamdulillah gue cepet hafal, gue hafalin. Gue lakuin 21 hari 5.001 kali. Nggak boleh ngawang, nggak boleh ngambang pikiran kemana-mana, nggak boleh tidur. Hanya itu aja syaratnya. Di luar itu yang tadi 3 itu kan, nggak boleh maling, nggak boleh judi, nggak boleh mabok. Boleh maling, nggak boleh judi, nggak boleh mabok. Gue nggak tahu kenapa nggak boleh zina gitu ya saat itu ya. Gue juga heran gitu, kenapa sih gitu nggak disebutin. Tapi it's okay lah, gue nggak banyak pertanyaan. Gue langsung disuruh praktekin. Lu bayangin, anak kecil seumur itu ya, seumuran 15-16, saat itu gue umuran segitu, gue disuruh praktekin gitu loh. Karena memang secara apa ya, secara ilmiah mungkin ya, gue nggak tahu risetnya ya, ajaran ini gitu, ajaran yang gue lakuin ya, belakangan gue tahu juga itu sebenarnya untuk khususnya spesifiknya untuk orang 40 ke atas. Gak boleh ada umur 30, 25 karena terlalu labil gitu. Orang itu mencapai umur kematangan kan di umur 40 ya ke atas. Tapi saat itu gue maksa, masih belasan tahun. Nah, ini ya mau nggak mau lah, hasil gue disuruh ngetes. Gue tesin, serius gue tesin, dan ya hasilnya ya begitulah. Seperti yang nggak tahu ya orang pikirin tentang apa, magisnya atau apapun, tapi gue beneran dapet. Dan itu gue nggak tahu, gue nggak kenal, gue cuma tukeran handphone, gue cuma tahu nama saat itu. Zaman gue tuker-tukeran, bukan zaman tuker-tukeran ya, tapi zaman gue random gitu, random nomor handphone kan. Kebetulan gue random dapetnya orang deket gitu ya, nggak jauh jarak, cuma 15 kilo. Gue nggak pernah ketemu sama sekali. Saat itu nggak ada visi karena gue pakai Nokia monokrom saat itu ya, 2005 ya. Monokrom tahu kan, yang gitu kan, yang kuning doang ya, yang masih poliponik kan. Gue nggak tahu orangnya, gue belum ketemuan, gue jadian ketemuan di suatu tempat, dapet kak, dan dapetnya itu bukan dapet cuma nggak ada kenakalan remaja saat itu, mungkin ada tapi nggak banyak Pak. Sampai akhirnya gue dinyatakan lulus sama guru gue untuk step yang kedua ya, kalimah Yusuf itu. Dan akhirnya gue digembleng lagi untuk ke step yang ketiga. Di step yang ketiga itu ini lebih ekstrim sih, lebih ekstrim dan lebih nonsens ya menurut gue, karena anak sekecil itu lagi-lagi harus berhadapan dengan sesuatu yang di luar nalar gitu. Gue ditinggal jadi di kampung gue itu, bukan di kampung gue ya, kampung sebelah, cuman deket sih ke kampung gue, mungkin jaraknya 2 kilo. Gue jalan kaki dari rumah, ada kuburan zaman dulu, kuburan kolonial ya. Sebenarnya ujian ini di part ketiga ini lebih ekstrim dibanding ujian gue yang di part pertama dan kedua gitu, karena di situ gue nggak nemuin hal mistis ya. Baru saat ini gue nemuin hal-hal yang di luar nalar gitu. Gue nggak expect sih kalau gue dibawa ke kuburan gitu loh. Akhirnya gue dibawa ke makam kolonial ya, yang gue nggak expect banget gitu loh, karena lagi-lagi umur gue masih belasan tahun gitu. Gue harus dihadapkan sama situasi yang gila sih, horor banget ya. Gue dipisahin sama keempat temen gue di keempat mata penjuru angin ya. Kayak gue di utara, temen gue di selatan, 2 temen gue di barat dan di timur. Itu jaraknya sekitaran 30 meteran ya, karena kuburan kolonial itu lumayan gede gitu, lumayan luas. Kuburan kolonial itu campur sama kuburan-kuburan mungkin yang kita ya, kakek-kakek kita dulu gitu. Karena itu kuburan udah lama juga sih gitu, nggak ditempatin kayak jasad-jasad baru gitu. Gua taunya itu cuman antah berantah semak belukar, yang kata orang banyak ular di situ, banyak penampakan juga karena ada pohon gede di situ. Itu pohon gede banget, kering, bolong di tengahnya. Gue cuman suruh zikir aja ya, Abdal Jabar yang kayak di awal tadi, part pembuka ya. Akhirnya gue zikir di situ malam Kliwon, malam Jumat. Itu malam Jumat Kliwon.
Terus berjauhan, kita cuma bawa satu samak tikar. Gue takut, terus terang gue takut, dan gue jujur gue mau nangis karena ini pengalaman pertama gue harus di kuburan, jarak gue 30 meter dari teman-teman gue tanpa ada yang nemenin. Mungkin iya sih 30 meter ya lumayan deket ya, cuman itu kuburan, itu bukan rumah, itu bukan jalanan, itu kuburan sih yang ketutupan sama semak-semak, ketutupan sama itu kan nisan-nisan, itu jauh sih menurut gue harus lakuin karena itu ujiannya kan, itu bagian dari ujian. Gue lakuin, gue harus ngerjain. Gue inget banget permintaannya berapa, 11.000 satu kali saat itu, 2 kali lipat lebih, 11.000 satu kali lu harus zikir. Jadi itu gue selesai dalam waktu 3 jam karena temponya nggak boleh cepet. 3 jam kita selesai hampir semuanya secara bersamaan, tapi ada satu temen yang nggak ngumpul nih di titik kumpul. Jadi di situ kayak ada pohon kedondong gitu, di bawahnya ada senter kita gitu, ada sepatu boot kita karena kita takut nginjak ular atau apa ya. Di situ ada sendal kita, di situ ada sarung gitu loh, di situ ada segala macam keperluan kita gitu kan, kayak kopi apa segala macam. Di situlah titik temunya. Ketika kita ngumpul di titik temu, teman kita satu orang itu si Parto udah nggak ada. Akhirnya kita cariin, kita senterin, keliling-keliling nggak ada, nggak nemu, muter nggak nemu. Hampir 15 menit kita cari, muter-muter. Sampai akhirnya kita, udahlah pulang aja katanya. Mungkin udah ini kali ya, gitu kan, udah pulang duluan gitu kan. Akhirnya si teman ini kencing dong, mau kencing, yang namanya Riko gitu, kencing. Ntar gue kencing dulu di pinggiran sana sudut, tapi ngelewatin tengah-tengah kuburan yang itu ada pohon gede gitu kan. Sampai akhirnya dia teriak gitu ngeliat ke bawah, kayak spontan dia teriak ngejingkrak gitu, gimana sih, kayak kucing nemuin ular gitu ngejingkrak, kayak nemuin jasad mungkin ya. Satu orang pingsan yang namanya Parto ini gitu. Si Riko ini nemuin Parto akhirnya lagi tiduran di situ, tiduran kayak telengkup gitu. Ini anak kenapa gitu. Hanya belakangan pas kita pulang, ya udahlah kita bawa ya, kita papah. Dia sadar nggak sadar, bangun dari pingsannya, dia lemes. Dia cuma bilang, tolong katanya anterin gue pulang cepetan, katanya gue nggak mau lama-lama di sini gitu kan. Udah akhirnya kita papa kan pelan-pelan, udah cepetan gimana sih, badan lu gede kan, kata kita, pelan aja, pelan kita bawa nyampe rumah. Akhirnya dia mau cerita, dia kencing saat dia belum nyelesain itu, dia kencing. Itu berarti si Babe nggak ikut ya? Si Babe nggak ikut. Dia cuma kalian doang gitu. Iya, kita berempat di situ. Jadi ada satu orang yang kita nggak kenal, itu anak buah Babe juga gitu kan. Kita cuma bertiga di situ. Kita 2 orang, 1 orang itu anak buah Babe, 1 kita nggak tahu ya, cuman kenal malam itu aja. Mungkin ritualnya dia udah di mana gitu loh, atau dia udah ngelakuin di rumah, tapi saat itu malam itu dibentrokin sama kita 1 orang. Gua nggak tahu ya namanya, gua nggak mau tahu, dan itu udah bapak-bapak sih, kayak kisar nomor 52 atau 55 lah. Kita udah bertiga ngumpul, 1 orang nggak ada gitu, si Parto ini. Kayaknya kita udah mutusin mau pulang, akhirnya ketemu dong, dia lagi rebahan gitu, telengkup di situ. Kita bawa, dia nggak mau cerita di situ kenapa gitu. Dia pulang, dia mau bilang, "Beh, gue nggak kelar," katanya. Dia bilang gitu, "Gue nggak kelar." Tapi si Riko bilang, lu jangan bilang "Beh, nggak kelar," katanya. Lu bisa disuruh diuji sendirian di sana gitu loh. Si Riko bilang gitu kan. Tapi kata dia, "Udah nggak mau lah," katanya. Udahan aja selesai gitu. Ya kenapa sih cerita gitu? Gak mau tuh, dia sempat sakit kan. Dia sempat sakit, gue nggak tahu ya seminggu atau 5 hari, saat itu lama banget kejadiannya. Dia sempat sakit, gitu, nggak pernah ngumpul lagi di base camp gitu, nggak pernah lagi ada aktivitas, kayak skip aja nggak ada dia. Kita kan nyariin ya, hari-hari kan bareng-bareng gitu. Akhirnya ke rumah dia kita putusin. Dia sakit, dia bilang sama kita, gue nggak mau lah katanya, gue udah nggak mau lagi nuntasin yang ketiga. Kenapa sih? Gue kencing malam itu katanya, malam ketiga kita itu ngelakuin yang step keempat itu, step ketiga itu, part ketiga, kata ujian yang ketiga. Gue kencing kan, kata dia. Tapi gue belum ngelarin zikirannya itu yang 11.000 satu kali. Dia mungkin kisaran 400 atau 500 kali lagi lah kelar. Tapi dia udah cepet duluan. Gue ngeliat kalian tuh kayak masih ya, katanya. Gue cuman apa ya, mikir aja kalian ini ngantuk atau gimana. Akhirnya udahlah, gue 400 kali lagi katanya. Berapa menit lagi sih gitu. Jadi dia kencing. Tapi songongnya dia seolah-olah dia bilang kayak gitu, seolah-olah dia kayak udah dapat satu part pertama gitu, kuncian pertama sama yang kedua, bagian kedua.
kayak dia tuh udah bisa naklukin lah gitu. Ada namanya rasa takabur gitu loh. Mana sih gitu. Di sini gitu mana itunya penunggunya gitu. Ini kan pohon gede kata dia. Masih nggak ada gundurwo kayak kunti kayak nangkring kata dia. Makam ya? Itu pas di makam, pas iya. di kuburan hatinya itu terbesit ngomong gitu. Tapi gue nggak ngucapin. Seketika gue nengok dari ke belakang pas kencing gue keluar, gue dijorokin langsung. Gue nggak tahu itu bentuknya kaki, kepala, badan, tapi nutupin semua penglihatan gue. Karena malam itu remang-remang kan, emang ada terang bulan. Dan itu jelas kayak sinar aja sih malam-malam itu kan, kayak terang bulan gitu. Tapi kayak ada nutupin kayak tirai gede banget. Gue nggak tahu itu bentuk kaki, bentuk tangan kah, badan atau pala kata dia. Yang jelas gue kayak dijorokin, pala gue kepentok, gue jatuh. Oh jadi makanya pas ketemu lagi telungkup gitu. Iya, akhirnya kan apa ya kata dia, mau nerusin gimana? Gue aja tahu-tahu udah dibangunin katanya gitu. Ya udah itu karena lu takabur kata gue di situ aja udah mau nangis kata gue. Nggak nangis tuh, orang kuburan gue tinggalin sendiri, lu bisa-bisanya kayak gitu. Sedangkan umuran dia cuma setahun kak, cuma setahun bedanya sama gue, masih bocil juga dia tuh, mungkin 17 tahun lah. Tapi takabur dia tuh, namanya anak kecil yang nggak bisa jaga ucapan. Iya temen gue banyak tuh cerita gitu kan di situ ngapain aja gitu, sampai akhirnya dia ya sudah lah gitu kan, dia akhirnya dibawa gitu di papa dan cerita banyak di rumah. Tapi cerita belum sampai sini aja sih, masih banyak. Ini baru permulaan dari gua pengalaman yang gua alamin selama gua berburu, selama gua berilmu, dan gua nggak tahu ini ilmu apaan yang sedang gua lakuin gitu. Pengalaman horor ini cuman beberapa aja ya, cuman berikutnya gue lebih akan ekstrim lagi sih, akan lebih gue banyak ceritain lagi di part berikutnya. Ini berarti masih belum selesai nih yang ritual, serangkaian ritual dari awal. Ritual cuma satu lagi. Oh, cuma Iya. satu lagi. Satu lagi sampai ritual 4. Oh, tapi dampak dari situnya belum selesai. Dampaknya yang berarti. lebih panjang dari wah berat banget sih. Oh, pengalaman ini cuma bagian awal dari perjalanan gue aja sih. Nanti gue akan lanjutin kisah gue lebih detail lagi, dan ya, tentunya lebih banyak pengalaman yang gue alamin ya. Gue pribadi, secara pribadi gue ngalamin banyak pengalaman horor sih selama gue ngelakuin ritual itu. Oke bang, berarti nanti stop sekarang sampai di part ini ya. Nanti berarti ada kelanjutannya lagi tuh, masih panjang ya. Oh iya, masih panjang sekali tuh. Oke deh teman-teman. Ya oke teman-teman, nanti kita lanjut di part berikutnya dari cerita Bang Diko ini ya. Jangan lupa dukung terus Anomali Misteri dengan cara subscribe dan like jika kalian suka dengan video-videonya, dan juga jangan lupa di share jika kalian menemukan manfaat dari video-video di Anomali Misteri. Oke, terima kasih Bang Diko ya sudah berbagi cerita bersama Anomali. Nanti kita lanjut di part berikutnya ya. Pasti ini lebih seru lagi, lebih panjang lagi kan berarti ya. Oke teman-teman, sekian dulu gua Mei dari Anomali Misteri dan narsum kita Bang Diko. Sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.